Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi nih bersama Mimin di sini yang masih akan membahas informasi menarik seputar film Donghua tentunya. Di video kali ini, admin akan membahas dan memprediksi nih tentang kapan sih penayangan season keempat dari film animasi Donghua Wudong Qiankun. Selain itu, admin juga akan membedah detail-detail menarik apa sajakah yang ada di trailer Wudong Qiankun ini. Ya, meski trailer ini sudah beberapa bulan tayang, tapi gak ada salahnya nih kita bahas sekarang. Dan tanpa basa-basi lagi, let's get started. Jadi guys, season ketiganya kemarin nih memang sedikit mengecewakan. Tenang dulu nih guys. Yang admin maksud bukan dari segi filmnya ya, tapi dari segi penayangannya, dimana setelah menunggu kurang lebih selama 2 tahun dengan berbagai ekspektasi seperti bisa melihat duel Lindong versus Ling Lantian, Lindong mendapati simbol leluhur pelahap atau perang 1000 dinasti tidak terjadi di season ketiganya kemarin. Justru season ketiganya kemarin berakhir di saat Lindong yang akan mendapatkan seni bela diri manifestasi, dimana banyak para fans nih yang berpendapat begitu kecewa dengan akhir dari season ketiganya kemarin. Kalau ibarat anak zaman sekarang nih seakan ditinggal oleh pasangannya pas lagi sayang-sayangnya. Tapi gak perlu khawatir nih guys, semoga di season keempatnya kelak kita bisa menyaksikan aksi-aksi Lindong yang telah admin sebutkan sebelumnya. Mungkin kalian masih bertanya-tanya nih, kenapa sih Wudong Qiankun cuma ditayangkan 12 episode saja? Jadi guys, menurut opini admin sendiri sih, ini berkaitan dengan penayangan dari season terbaru film Battlefield The Heaven. Jadinya Lindong pun harus mengalah untuk sementara kepada Xiaoyan. Nah, untuk alasan kedua nih, sepertinya season ketiga Wudong Qiankun juga mengadaptasi jumlah penayangan season ketiga dari film Battlefield The Heaven yang juga berisi 12 episode saja. Nah, kalau hal ini yang terjadi, kita sudah mendapat bayangan nih. Artinya, jumlah episode season keempat Wudong Qiankun nantinya kurang lebih juga akan sama seperti season keempat Battlefield The Heaven yang berisi 24 episode saja. Sedangkan untuk tanggal pasti perilisan season keempatnya, hingga saat ini Mimin masih belum mendapat informasi yang valid tentang penayangan season terbarunya. Jadi guys, jangan mudah percaya nih dengan oknum-oknum manapun yang mengatakan tanggal pasti penayangan dari season terbarunya tanpa menyertakan sumber yang resmi dan dapat dipercaya. Takutnya nih, setelah kalian terkena PHP dari oknum tersebut, kalian akan melampiaskannya dengan ngetrol di Mobile Legends dan admin juga yang terkena imbasnya. Lalu, menurut pendapat Mimin secara pribadi, kemungkinan besar season 4-nya nih akan ditayangkan setelah season kelima dari series Battlefield The Heaven berakhir. Setelah itu, barulah ada kemungkinan kita bisa menyaksikan kembali aksi-aksi Lindong di tahun 2023. Itu pun jika tidak ada kendala dalam perilisannya ya. Jika masih menemui kendala, mau tidak mau kita masih harus terus bersabar menanti season terbarunya. Pastinya kebayangkan betapa penasarannya untuk melihat momen-momen epik apa sajakah yang akan terjadi di season terbarunya. Well, semoga kedepannya nih kita masih bisa diberi kesempatan untuk menyaksikan season terbarunya. Lanjut, kita akan membedah sedikit nih informasi-informasi menarik apa sajakah yang ada pada trailer terbarunya. Di scene pertama, kita disajikan dengan pemandangan sekte kuno di masa kejayaannya. Di sini juga kita bisa mengetahui nih penyebab utama kehancuran sekte tersebut. Dan semua musibah yang menimpa sekte kuno itu tidak lain karena invasi dari Yimo. Rupanya nih, peran Yimo akan dimunculkan lebih cepat ya guys, dimana dalam novelnya para Yimo ini baru diperkenalkan setelah Lindong pergi ke Laut Iblis Kekacauan setelah bertarung dengan 3 pemimpin sekte Yuan Gate. Nah, bagi kalian yang belum tahu siapa itu Yimo, Mimin akan jelasin sedikit nih. Sederhananya,
Yimo inilah musuh utama di serial Wudong Qiankun, di mana tujuan utama mereka datang ke dunia Lindong itu karena ingin mendapatkan objek defense peringkat pertama yang digambarkan sebagai dunia janin, yang memungkinkan penggunanya bisa menjadi seorang Dimension Master. Lalu yang admin tahu nih, Yimo yang menyerang dunia Lindong ternyata hanya berasal dari klan cabangnya saja, di mana klan utamanya berada di dunia 1000 besar. Gak kebayang nih guys, gimana jika yang menginvasi dunia Lindong berasal dari klan utama ya? Next, di scene selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan animasi dari bentuk kekuatan simbol leluhur pelahap, yang mana bentuk dari simbol leluhur pelahap ini digunakan oleh ketua sekte Heimo untuk menyelamatkan murid-muridnya setelah mereka kewalahan dalam menghadapi jumlah yang besar dari para Yimo. Nah, jadi makin gak sabar kan untuk melihat aksi Lindong saat menggunakan simbol leluhur pelahap yang kekuatannya digambarkan paling misterius di antara ke-8 simbol lainnya. Di scene selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan sosok utama yang memimpin pasukan tentara Yimo. Sosok yang menyerupai iblis ini dikenal dengan sebutan Raja Kursi ke-9. Di masa puncaknya, raja ini bahkan sudah mencapai panggung reinkarnasi dan telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Namun, dengan perlawanan sengit dari ketua sekte Heimo dan seluruh anggota sekte kuno lainnya, akhirnya membuat Raja Kursi ke-9 terluka sehingga berhasil disegel selama ribuan tahun di bawah tanah sekte tersebut. Namun, karena kejadian itu, ketua Heimo pun juga harus meregang nyawanya karena diyakini telah membakar reinkarnasinya demi bisa menyegel Raja Kursi ke-9 itu. Ada satu kejadian menarik nih dari aksi penyergapan para Yimo, di mana ada salah satu murid dari ketua Heimo yang diselamatkan dengan cara diteleportasi dari medan pertempuran. Mungkin dia adalah murid kesayangan dari ketua Heimo atau calon kuat sebagai pewarisnya di masa depan. Nah, kalau admin berspekulasi nih, mungkin dia itu akan menjadi kerangka misterius yang menjaga harta dari sekte kuno selama ribuan tahun. Dan nantinya juga gerombolan orang-orang yang datang untuk mencuri harta dari sekte kuno akan dikejar-kejar oleh dirinya. Karena meskipun sudah menjadi kerangka, kekuatannya itu sudah berada pada panggung nirwana. Nah, jika kalian mempunyai opini nih tentang identitas pemuda tersebut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Di scene terakhir, kita akan melihat trio Lindong Xiaoyan dan Xiao Diao yang berada di padang pasir sambil menatap sisa-sisa dari reruntuhan monumen kuno, tempat peperangan di masa lalu. Dan setelah ribuan tahun berlalu, di sini terlihat jelas nih perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah invasi dari para Yimo. Nah, kemungkinan besar tujuan trio Lindong datang ke tempat ini dikarenakan mereka ingin berburu harta karun peninggalan sekte kuno yang berupa pil nirwana. Tapi karena Lindong sudah mengetahui ada penjaga yang kuat di tempat tersebut, dia pun memutuskan untuk membantu Xiaoyan dan Xiao Diao untuk menangkap monster purba yang berbentuk kelelawar naga darah untuk dimurnikan. Oke guys, itu saja nih pembahasan kita mengenai trailer dari film animasi Martial Universe. Nah, jika masih ada detail-detail yang terlewatkan, silahkan tulis opini kalian. Memang sepertinya mustahil nih film Martial Universe dan Battlefield The Heaven ditayangkan secara bersamaan. Meskipun film ini memang terhubung satu dengan yang lainnya. Walaupun begitu, kita masih bisa menyaksikan aksi Lindong yang menjadi cameo di film Battlefield The Heaven. Walaupun perannya juga sedikit berbeda ya. Namun, meski saat ini film Battlefield The Heaven lebih populer dari Martial Universe, menurut Mimin secara pribadi nih, cerita keseluruhan dari kedua film ini tidak jauh berbeda keseruannya. Dan admin meyakini begitu film Martial Universe sampai pada inti ceritanya, kepopuleran film ini juga tidak akan kalah dengan film Battlefield The Heaven.
Bahkan cerita kehidupan dari kedua main karakternya juga banyak kemiripannya. So, tidak ada keraguan untuk penayangan film Martial Universe ke depannya. Well, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai trailer Martial Universe. Seperti biasa, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di next video.